Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membahas bersanding bersama Allah. Allah berseru kepada hambanya, apabila engkau berhimpun dengan selainku, kemudian berpisah, niscaya tidak dapat engkau berhimpun lagi. Quran Surah Al-Insyiraq ayat 6. Hendaklah engkau bersanding denganku, niscaya engkau akan berhimpun dengan yang menghimpun segala yang bersanding denganku, dan engkau akan mendengar dengan pendengaran yang mendengarkan segala pendengaran. Maka engkau akan mencakup selain dirimu, dan engkau akan memberitakan tentang dia, dan tidaklah engkau akan dicakup oleh selain, lalu dia memberitakan perihalmu. Orang yang berdiri di hadiratku, tidaklah ia akan ditawan oleh pesona keindahan, dan tidaklah ia dikejutkan oleh kegentaran, karena ia melihat yang nayat atau ad-dhahir, dan bukan kenyataan-kenyataan atau yang berbilang. Ia akan melihat keindahan yang bukan dapat dinamakan keindahan lagi. Ia akan nampak yang mutlak yang tidak lagi terikat atau al-makiyah. Ia akan melihat yang menentukan dan bukan yang ditentukan. Wajahku hanya kuperuntukkan bagi para yang berdiri di hadiratku. Perkabaranku bagi para pengenal-pengenal diriku atau arifin. Karena itu, bersucilah engkau untuk berdiri tegak atau al-waqfa. Jika tidak demikian halmu, akan kucampakkan engkau. Jangan sampai ada atasmu kekuasaan lain selainku semata-mata. Dengan pendirian yang demikian, engkau akan melihat segala sesuatu selain Allah itu dengan kelainan yang senyata-nyatanya, dan berlepas dirilah engkau dari kesemuanya itu. Allah berseru kepada hambanya. Huruf dirangkai menjadi perkataan, dari perkataan menjadi pendapat. Pendapatan bersama dengan perkataan akan menjadi bilangan. Pendapatan disatukan dengan bilangan perkataan, dan bilangan perkataan disatukan dengan bilangan pendapatan, menimbulkan kekuatan magis. Dan atas dasar hukum peringatan, hal yang demikian adalah masuk dalam kekufuran. Hukum bilangan kata adalah hukum bantah-membantah atau sengketa, yang satu berlawanan dengan yang lain. Hal demikian membawa kepada kepiluan dan kecemasan. Hal yang demikian adalah kemustahilan belaka dan menjadikan ketergantungan dan keguncangan. Asma atau nama-nama, dan sifat-sifat, dan af'al atau perbuatan-perbuatan adalah hijab belaka atas zat ilahiyat, karena sesungguhnya zat ilahiyat itu tidak dapat menerima pembatasan. Zat ilahiyat itu berada pada tingkat ketinggian, sedang pelepasan atau penanggalan atau tajrid dan asma dan sifat adalah urutan-urutan yang menurun atau tanasila. Asma dengan zat asmanya berdiri tanpa perbuatan. Asma dapat berbuat hanya dikarenakan zat Allah semata, dan sesungguhnya persoalan berkisar bagaikan perkakas dan alat-alat, dan huruf di dalam surga adalah merupakan alat-alat dan perkakas. Para malaikat yang membangun mahligai-mahligai dan memancarkan sumber-sumber mata air, yang menciptakan makanan-makanan dan menyediakan minuman-minuman, kesemuanya adalah huruf, dan huruf itu adalah makom atau kedudukan yang diberikan kepada para malaikat, dan para malaikat tiada kesanggupan untuk melampauinya atau melangkah lebih dari batas yang ditugaskan padanya. Adapun manusia, maka ia memperoleh kesanggupan untuk lewat melalui dan melangkah serta melampaui
lalu keluar daripadanya agar bisa sampai kepada makom bersanding, kedudukan bertetangga, dekat kepada zat ilahiyat sepenuhnya. Allah berseru kepada hambanya. Huruf itu sifatnya lemah, tidak berkesanggupan untuk memberitakan tentang dirinya, apalagi memberitahukan tentangku. Akulah pencinta huruf, dan huruf apa yang diberitakan oleh huruf, aku jadikan dari rangkaian huruf itu menjadi asma, dan susunannya menjadi bahasa dan beberapa ibarat, agar dengannya manusia yang menjadi penghuni alam ini dapat berbicara. Jangan dilupakan bahwa kesemuanya ini aku yang menjadikan, dan aku berada di atas segalanya. Apa yang aku ciptakan sebagaimana halnya huruf tidaklah mempunyai kemampuan hukum apapun atasku, dan tiada menyentuh sedikit pun atas zatku. Telah kukatakan kepada huruf dengan gaya huruf itu sendiri, maka tiadalah lesah atau penyalur huruf itu dapat menyaksikan daku, dan tiadalah aku dikenal oleh huruf itu. Barang siapa yang telah kucintai daripada penyanding-penyandingku dan pencinta-pencintaku, maka aku pun berkenan berkata-kata kepadanya. Kata-kataku tanpa ibarat atau tanpa bahasa dan tanpa rangkaian huruf, dan orang itu pun akan diajak bicara oleh batu-batu dan bata-bata, dan bagi orang itu cukup mengatakan terhadap sesuatu, jadilah, maka jadi. Andaikan kukatakan dengan ibarat, tentu saja ucapanku itu akan dikembalikan oleh ibarat kepada diri ibarat itu tentang apa-apa yang diibaratkan dan dengan apa yang diibaratkan. Dan pastilah hal yang demikian menjadikan tirai pendinding karena kembalinya itu, dan sekalipun yang mana berarti tidak dapat berbuat apa-apa. Allah berseru kepada seorang bijak yang sudah mencapai pengenalan sejati. Enyahkan jauh-jauh dari dirimu segala apa yang engkau lihat. Lepaskan dirimu dari daya tarik apapun dan dari pengaruh yang bagaimanapun juga, terutama dari rangsangan-rangsangan. Keluarlah engkau dari ilmu pengetahuan, amal-amalmu, pengenalan ma'rifatmu, bahkan dari dirimu dan namamu sekalipun. Keluarlah engkau dari huruf dan mahruf. Lemparkan segala ibarat ke belakang punggungmu, dan campakkan arti makna ke belakang ibarat, dan lemparkan pendapat ke belakang arti. Maka dan masuklah engkau seorang diri atau tunggal. Niscaya engkau akan melihat aku sendiri. Itulah kebenaran pandangan mata hati. Selanjutnya, untuk mencapai tingkat yang demikian bagi si salih, orang yang berjalan menuju kepada Allah memerlukan melepas bebaskan dirinya dari segala sesuatu, baik pengetahuannya, sama perbuatannya, sifatnya, bahkan diri dan namanya, dalam arti keluar dari kebanggaan diri. Jangan hendaknya sampai terucapkan dari lisan, aku si anu yang telah mencapai derajat demikian. Aku adalah seorang arif yang bijak, yang berilmu, dan yang telah membuat karangan-karangan. Bukan hanya itu saja, tetapi ia harus keluar dari sihirnya. Kalimat dan fitnahnya ibarat ucapan, karena dari tabiat dan keinginan-keinginan atau syahwat keluar dari adat istiadatnya. Dan dari kesemuanya itu dikembalikan apapun yang ada pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Ia harus mencuci tangannya sebersih-bersihnya, baik dari pangkat dan kejayaan serta kekuasaannya. Itulah sebenarnya penelanjangan yang sewajibnya untuk dapat masuk ke hadirat ilahiyah. Dan itu adalah suatu perjalanan rohani yang tidak dapat dicapai oleh setiap orang, melainkan oleh orang-orang tertentu. Allah berseru kepada hambanya, engkau berhasil mendapatkan segala sesuatu daripadaku, maka di manakah kenyataanmu?
Engkau kuluputkan dari segala sesuatu, maka di manakah kefakiranmu? Aku yang melindungi engkau dari api neraka, maka di manakah letak ketenangan dirimu? Ku menangkan engkau dari surga, maka di manakah pula letak kenikmatanmu? Hanya aku, ketenanganmu, dan di sisiku kediamanmu, dan di antara kedua tanganku tempat berdirimu. Andaikan engkau ingin mengetahui, akulah kesudahan itu, dan tiada kebahagiaan tanpa kesudahan itu. Kuciptakan engkau untukku, berada di sandingku, supaya engkau menjadi tatapan pandanganku, dan aku menjadi tujuan pandanganmu. Aku tidak rela engkau hanya berada dalam kedudukan bersikir saja, ataupun ibadah saja. Maka kudirikan pintu-pintu dan jalan-jalan, aku sampaikan engkau agar dapat mencapai untuk melihatku. Sebagaimana ayat berikut ini. Hai manusia, sesungguhnya engkau telah bersusah payah dengan kegiatan kerjamu untuk menuju Tuhanmu, maka pastilah engkau akan menjumpainya. Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 6. Tafsiran dari qadhu ilallahi adalah kerja giat penuh dengan kesungguhan untuk tujuan menemuinya. Tanpa jumpa dengan dia, tidaklah arti ketenangan dan kebahagiaan. Allah berseru kepada hambanya, hendaklah engkau menyerahkan kepadaku dengan sepenuh hatimu, dan menyerah kepada perantara-perantara dengan tubuhmu, supaya engkau bersamaku dengan kemauan kerasmu dan bersama selainku dengan akal budimu. Maka engkau senantiasa menghimpun kemauan kerasmu atasku. Tiada bagi-bagi selainku terhadap dirimu kecuali hanya kehadiranmu bersamanya. Dengan akal budimu saja, maka jangan engkau bersukaria atas karunia yang dianugerahkannya kepadamu, dan jangan cepat-cepat marah kepada orang yang menyakiti hatimu. Jangan pula bermegah karena kejayaanmu, dan menepuk dadah menyombongkan ilmu pengetahuanmu. Waspadalah, jangan terperdaya terhadap karuniaku, dan jangan putus harapan karena ujian dan cobaanku, dan jangan jinak bermanja dengan sesuatu selainku. Laksanakan saja apa yang menjadi perintahku tanpa menoleh ke belakang. Halmu jika demikian sama dengan malaikatku yang berkemauan teguh. Bila engkau berlengah-lengah menanti perintahku, sedangkan engkau sudah mengetahui, maka hal yang demikian terang-terangan engkau melanggar perintahku. Tidak akan diucapkan kalimat aku melainkan oleh orang yang berkawan dengan kalangan dan oleh setiap orang yang terhijab oleh hakikat. Kupesona dunia masih mencengkram dirimu, masing-masing akan menyambar dirimu dengan keseruan kepada zat dirinya. Engkau masih saja dalam kegaiban yang kedalam daripadaku. Maka apabila engkau telah melihat aku, dan aku pun telah bernyata di hadapanmu, tetapkan keteguhanmu, maka tiada aku lagi melainkan aku. Telah kuciptakan untukmu dan untuk sesuatu menjadi tujuan. Antara lain, tujuan itu adalah cintamu kepada dirimu sendiri. Itulah tetesan faham atau kalimat yang engkau warisi. Kata-katamu, aku adalah egomu sendiri. Aku berlepas diri dari anggapan yang demikian, dan tidak lain saat itu melainkan kepunyaanku, dan tidak lain aku itu kecuali untukku semata. Akulah yang dia, itu aku. Adapun hakikatmu bukanlah zat dan bukan pula persoalan. Hanya sesungguhnya engkau berada pada pembagian yang bersifat wahami atau dugaan. Hal ini disebabkan karena caramu berpikir dan pencapaianmu pada pendakian jiwa dan persoalan. Engkau dalam setiap terbagi kepada menyaksikan dan disaksikan. Dua menjadi satu dalam bentuk penyatuan. Jiwa yang mencapai dan persoalan yang dicapai.
Adapun hakikatmu sendiri tersembunyi jauh di balik penyatuan ini. Meninggi atasnya, jauh dari segala itu semua, engkau bukan lagi zat dan penyatuan, tetapi engkau hanyalah ruh dari ruhku. Tiada nisbah bagimu melainkan padaku. Engkau tidak mengungkapkan hakikat ini kecuali dikala terangkat daripadamu tirai penutup dan engkau memandangku. Ketika itulah lenyap keadaan dirimu yang menyatu, penyatuan yang bersifat serba duga atau wahami. Lalu engkau menyadari atas hakikat dirimu dan engkau dapati dirimu yang sebenarnya, yang bukan zat dan bukan pula dari persoalan, tetapi hanya semurni-murni ruh yang sederhana atau basita, satu yang tidak berbagi atau jauhar, tunggal, meninggi, tiada nisbah melainkan kepadaku. Maka engkau tidak lagi mengulangi dan mengatakan aku, tetapi mengatakan engkaulah Tuhanku, dan telah engkau ketahui bahwa aku adalah untukku semata, dan bahwa engkau adalah hamba. Seruan Allah kepada Arifin, jikalau engkau sudah tiba kepada melihatku, maka tidak akan ada tuntutan, dan apabila tidak ada tuntutan, maka hilanglah sebab, dan jika sebab telah musnah, maka tiada lagi nisbah. Sampai di sini sirnalah hijab. Demikian sahabat, bersanding bersama Allah. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.